kamu merasa kecewa setelah belanja? Barang yang datang rusak, tidak sesuai dengan deskripsi, atau pelayanan yang bikin kesal? Atau mungkin kamu pernah ditipu saat beli online tapi nggak tahu harus kelapor kemana? Tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari ribuan konsumen di Indonesia mengalami hal serupa. Tapi banyak yang dari kita yang tidak tahu bahwa kita sebenarnya punya hak dan hak itu dilindungi oleh hukum. Hari ini kita akan membahas apa itu perlindungan konsumen, hak dan kewajiban kita, serta bagaimana cara memperjuangkan hak kita sebagai konsumen melalui advokasi. Karena jadi konsumen itu bukan cuma soal belanja, tetapi juga soal kesadaran, keberanian, dan keadilan. Nah, apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin agar hak-hak konsumen tidak dilanggar dalam aktivitas jual beli barang dan jasa. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuannya yaitu memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, meningkatkan kesadaran, keberanian, dan tanggung jawab konsumen dalam menuntut haknya, serta menciptakan iklim usaha yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab. Artinya, kamu sebagai konsumen punya hak dan yang sah dan dilindungi secara hukum. Setiap kali kita memesan kopi, makanan, atau layanan apapun seperti di kafe ini, kita sebenarnya sedang menjalankan peran kita sebagai konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan setidaknya 8 hak utama yang harus kita pahami. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Yang kedua, hak untuk memilih. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau merugikan konsumen. Sebagai konsumen, kita memang punya banyak hak, tetapi jangan lupa kita juga punya kewajiban. Di kafe ini, kewajiban itu tampak sederhana namun sangat penting untuk menghargai usaha dan pelayanan. Pertama, kewajiban membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Saat kita memesan kopi ataupun makanan, kita wajib memastikan pembayaran yang dilakukan dengan jujur dan tepat. Yang kedua, kewajiban mengikuti petunjuk penggunaan barang ataupun jasa, baik makanan ataupun minuman yang kita pesan. Yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan dan ketertiban. Dan yang keempat yaitu kewajiban beritikat baik. Jika ada masalah dengan pesanan, kita wajib menyampaikan dengan cara yang sopan dan terbuka. Jadi, selain hak yang harus dipenuhi, kewajiban sebagai pembeli tentunya juga harus dijalankan. Disinilah pentingnya advokasi konsumen. Advokasi adalah tindakan atau gerakan untuk membela hak konsumen. Bisa dilakukan oleh individu, komunitas, atau lembaga seperti YLKI dan BPKN. Adapun beberapa bentuk advokasi, yang pertama, edukasi melalui seminar atau media sosial. Yang kedua, pendampingan hukum. Yang ketiga, mediasi antara konsumen dan pelaku usaha. Dan yang terakhir,
kampanye publik melalui petisi atau viral di media sosial. Selaku konsumen, tidak harus diam, kita harus berani bersuara. Lantas, apa yang bisa kita lakukan kalau mengalami kerugian? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, simpan semua barang bukti. Baik itu berupa struk, screenshot, chat, dan invoice. Langkah yang kedua yaitu sampaikan keluhan langsung kepada pelaku usaha apabila mengalami kerugian. Langkah yang terakhir, jika tidak ditanggapi, kamu bisa melapor di YLKI atau BPKN dengan cara mengisi formulir pengaduan di situs resmi, mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disingkat BPSK, dan atau menyuarakannya di media sosial. Namun, tetap memperhatikan etika ya, yaitu dengan sopan dan bijak. Pentingnya untuk tetap tenang dan jelas dalam menyampaikan keluhan. Konsumen yang santun tetap bisa tegas. Adapun contoh kasus daripada kerugian konsumen, yang pertama yaitu produk kosmetik palsu, yang dimana seorang konsumen membeli produk skincare secara online karena tertarik dengan harga murah dan janji hasil instan. Nah, setelah mereka mengalami beberapa kali pemakaian, kulitnya mengalami iritasi yang hebat, muncul ruam bahkan dengan luka bakar ringan. Setelah ditelusuri, ternyata produk tersebut palsu dan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Adapun sanksi yang berlaku pada kasus tersebut yaitu pelaku usaha yang memproduksi atau menjual barang yang tidak sesuai standar atau membahayakan kesehatan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Junto pasal 8 ayat 1. Kasus yang kedua yaitu penipuan belanja online, yang dimana seorang konsumen membeli sebuah barang elektronik melalui platform media sosial. Ketika ia telah mentransfer uang dengan jumlah penuh, namun barang tidak kunjung dikirim. Setelah menghubungi penjual ini hilang tanpa jejak. Adapun sanksi yang berlaku di sini yaitu diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 Junto pasal 45A ayat 1 yang berbunyi pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu kasus transportasi online sepihak. Pada posisi ini, seorang konsumen memesan layanan transportasi online dan sudah menunggu cukup lama. Namun, pengemudi tiba-tiba membatalkan pesanan secara sepihak dan saldo konsumen tetap terpotong. Sanksi yang berlaku pada kasus tersebut diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberi kompensasi penggantian atau pengembalian uang. Adapun penyebab umum terkait dengan kasus seperti ini terjadi diantaranya adalah yaitu kurangnya edukasi terhadap konsumen. Banyak sekali konsumen yang belum memahami hak-hak dasarnya seperti hak atas keamanan, informasi yang benar, dan hak untuk didengar. Hal inilah yang kemudian membuat mereka mudah tertipu dan enggan mengambil tindakan hukum. Ingat, kamu punya hak untuk dilindungi, tapi kamu juga punya tanggung jawab untuk menjadi konsumen yang bijak. Dengan menyerahkan keluhan, kamu tidak hanya membela diri, tapi juga membantu konsumen agar tidak dirugikan. Jadi, mulai sekarang, 1. Edukasi diri, 2. Berani menyampaikan keluhan, 3. Dukung gerakan perlindungan konsumen. Karena konsumen cerdas adalah pondasi pasar sehat.